Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh, ayo Paris, boleh pimpin temannya? Ayo tangannya doa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Udah hafal belum lagunya? Udah. Boleh semuanya berdiri? Satu nusa, satu bangsa. Oke, boleh duduk. Terima kasih semuanya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, seperti biasa kita ada kesepakatan kelasnya. Yang pertama, bersikap baik kepada teman. Jadi selama pembelajaran kita tidak boleh ribut dan tidak boleh mengganggu teman yang lain. Yang kedua, kalau mau bertanya harus angkat tangan. Angkat tangan kanannya ya, bukan tangan kirinya. Selanjutnya duduk di kursi sendiri, nggak boleh pindah-pindah. Nova nggak boleh pindah ke kelompok sini, nggak boleh Apri pindah ke kelompok sini, kayak gitu ya. Kita akan melakukan afirmasi pagi dulu. Coba, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk semangat. Nah, semangat. Oke, biar lebih semangat lagi. Kelas 6B. Aku kelas 6B. Guruku bersih. Temanku baik hati. Aku bahagia. Hore. Oke. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana konsep dari coding dan kecerdasan artifisial. Masih ada yang ingat coding itu apa? Boleh dibuka bukunya, buku codingnya. Apa itu coding kemarin? Apa? Coding itu apa? Coding itu sebuah instruksi yang diberikan manusia kepada mesin. Sedangkan kecerdasan artifisial itu apa? Atau AI itu apa, sama dengan apa? Mesin yang bisa berpikir seperti manusia dan bisa berpikir sendiri seperti kita ya. Semakin kita banyak belajar, semakin juga kita bisa berkembang. Seperti itu juga kecerdasan artifisial. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kedua, kita akan belajar bagaimana cara kita memecahkan masalah sehari-hari dengan logika. Nah, untuk bisa memulainya, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan sederhana. Yang pertama, coba saat bangun pagi, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Angkat tangan. Oke, ada yang mandi. Oke, membersihkan tempat tidur. Apalagi? Oke, langsung sarapan, boleh. Apalagi? Nah, beda-beda ya. Ada yang langsung mandi, apalagi? Ada yang langsung sholat juga. Oke. Jadi beda-beda ya, cara kita melakukan kegiatan setelah bangun pagi itu beda-beda semuanya. Nah, selanjutnya di sini juga Papa ingin tanya, bagaimana cara menyelesaikan masalah semua itu dengan baik? Coba kira-kira apa kita langsung bangun pagi, langsung loncat, langsung lagi? Mandi, sarapan, pakai baju sekolah dan langsung berangkat. Ada yang makan dulu di rumah, ada juga yang bawa bekal ke sekolah.
Nah, kira-kira dari semua itu kenapa kita harus berpikir logis untuk mengatasi masalah sehari-hari? Coba, misalnya kamu makan, misalnya ketumpahan. Nah, saat ketumpahan itu apa yang kamu lakukan? Langsung kamu biarin saja, atau kamu ambil lap, atau bagaimana? Diberesin apa lagi? Nah, saat kamu berpikir itu, cara mengatasi masalah yang sedang terjadi, itulah namanya berpikir secara logis. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan melakukan tindakan yang membuat kita mudah menyelesaikan masalah. Ini juga. Nah, di sini Bapak ada gambar, ada 2 gambar. Di sini gambar yang pertama apa? Ada yang menyuci baju. Nah, ada juga ini apa? Nah, ini orang yang gambar kedua ini orang yang lagi kebingungan karena ada yang kelupaan. Apa yang kelupaannya? Ketika dia nyuci baju, dia lupa masukin deterjennya, sabunnya. Jadi dia lupa. Jadi percuma dia nyuci baju tapi deterjennya nggak ada. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita pentingnya berpikir logis dalam kehidupan sehari-hari. Coba dalam langkah-langkah saat kamu nyuci baju, kamu rendam dulu bajunya atau kamu masukin dulu sabunnya? Rendam dulu. Nah, beda-beda ya. Langkah-langkah yang kita lakukan juga beda-beda. Misalnya bakis, masukin bajunya dulu, masukin deterjen di mesin cuci, baru masukin airnya. Ada juga yang masukin airnya dulu, baru masukin baju sama deterjennya. Jadi beda-beda ya. Nah, pada hari inilah kita belajar bagaimana cara kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat, dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, dengan menerapkan logika, kita bisa memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Di sini Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian semua. Nah, ketika misalnya ya, ketika kamu sedang duduk di bawah pohon mangga, pohon mangganya, buah pohon mangganya itu jatuh mengenai kalian. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Yang pertama, apa kalian ambil buahnya langsung kalian makan, atau kalian biarin saja, atau kalian langsung buang? Coba. Oke, diambil. Apa lagi? Ada yang dibuang. Coba diambil, kenapa diambil lu senang? Untuk dimakan. Kamu tahu, kamu sebelum dimakan harus diapa dulu? Sebelum dicuci harus dicek apakah itu bagus atau nah, tiba-tiba mangganya busuk pula. Ada juga yang langsung dibuang. Dilihat dulu ya, semua itu sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana kita melihat suatu masalah, suatu hal yang sedang terjadi dengan benar. Nah, pada kegiatan pertama, Bapak akan menampilkan video pembelajaran, lalu kalian akan melihat bagaimana video pembelajaran tersebut. Nampak semua ya?
Dari video yang telah Bapak tayangkan tadi, video tadi tentang apa? Apa? Tentang apa videonya tadi? Ayo. Tentang bekerja sama. Coba yang lain apa? Tadi video awalnya tadi ada beruang dan sama rusa tadi. Sama-sama tidak mau mengalah. Apa lagi? Apa sih yang kalian temukan pada video tadi? Apa yang kalian temukan? Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tadi? Tadi sama nggak mau ngalah. Sampai pukul-pukulan tadi. Bagaimana? Tadi ya ada yang mutusin kali tadinya. Nah, masalah tadi apa yang terjadi? Tadi kan jembatannya kecil. Nah, itu coba bayangkan. Coba itu di posisi kalian. Misalnya nih Noval sama Balkis lewat jembatannya kecil. Nah, apakah Noval harus ngalah atau Balkis yang ngalah? Atau bagaimana? Coba. Apakah kamu tetap berantem seperti itu atau tidak? Tidak, harus ada yang mengalah. Seperti itu ya. Kan bisa putar dulu ke belakang, mundur dulu ke belakang. Intinya turunkan ego kita. Sementara baru kita bisa sama-sama selamat. Agar kalian lebih tahu tentang kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan bagikan LKPD pada setiap masing-masing kelompok. Kalian tulis nama kelompok kalian dan tulis nama anggotanya. Boleh dikeluarin dulu penanya. Boleh sini Noval. Satu aja kan, satu untuk semua. Nah, anggotanya tulis nama sama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Ada Silvi, Vira. Nama panggilannya beberapa bagian yang harus kalian kerjakan. Yang sudah boleh dibuka. Nah, di situ ada. Oke, di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Boleh langsung di halaman selanjutnya. Oke. Hah? Ini kelompok 3. Nah, kalian baca terlebih dahulu studi kasusnya apa, permasalahannya apa, lalu kalian tulis. Boleh di rembuk, boleh Apri duduk sini biar nampak. Di kasusnya banyak siswa yang sering terlambat ke sekolah. Nah, kalian tulis 3 penyebab kenapa siswa-siswa itu sering terlambat sekolah. Tulis saja menurut kelompok kalian. Kalian tulis. Boleh. Intinya 3 ya. Bisa karena macet, bisa karena bantu dulu orang tua dulu, atau segala macam kan banyak. Bisa kesiangan atau apa, tulis saja semuanya. Atau bajunya lupa disiapkan, kan banyak. 3 aja cukup. Ayo, apa aja penyebabnya, misalnya apa? Nah ya. Intinya apa sih? Nah, yang pertama pecahkan masalahnya dulu. Masalahnya tadi kan udah jelas, kita pecahkan dulu penyebabnya dulu. Oke, yang ini polanya itu yang berdua kalian tandain. Biasanya kalau orang telat itu biasanya hari apa? Di sini tandain Senin dicentang. Nah, habis itu kapan biasanya kamu atau temanmu terlambat ke sekolah? Kapan sih? Misalnya Silvi terlambat ke sekolah itu hari apa? Biasanya tulis harinya, tulis. Nah, boleh. Nah, ini penyebab utamanya tadi. Penyebab utama dari permasalahan-masalahan yang banyak tadi, kamu tulis 3 itu, pilih salah satu penyebab utamanya itu apa. Tulis 1. Yang nomor 3 itu tulis 1 aja ya, fokus pada hal penting. Penyebab utama tadi kan udah tuh kamu pecah-pecahkan masalah-masalahnya tadi, orang sering terlambat. Nah, kamu tulis 1 aja yang fokus pada hal penting. Penyebab utamanya apa? Nah, dari permasalahan tadi coba kamu buat solusi dari itu tadi. Ayo Noval, dibantu Noval, jangan main-main. Nah, apalagi solusinya kira-kira? Apa masalahnya? Kan banyak tuh permasalahannya tuh. Apalagi? Coba kamu bayangkan dirimu sendirilah yang mungkin pernah terlambat gimana? Ya, 21 jam 9. Sudah, satu lagi tidur agar tidak terlambat. Nah, coba apa kira-kira? Ini kan buat solusinya, boleh. Refleksinya itu ya, apa sih kesepakatan kalian berempat, apa sih yang kira-kira hal penting yang bisa kalian lakukan agar kalian berempat tidak terlambat? Bisa minta tolong sama orang tua kalian, atau dibuatkan alarm, atau memang
kalian memang subuh itu udah bangun sendiri, itu lebih bagus ya kan, lebih bagus lagi. Karena udah ada niatnya tadi. Aku niat bangun pagi sholat subuh. Nah, yang refleksi udah. Oke, bagus ya. Tunggu lagi, ayo kelompok lain. Bapak kasih waktu 2 menit lagi yuk. Tinggal satu. Apa kira-kira? Kan banyak itu. Coba kira-kira apa? Nah, Ya Kak. ini udah? Kak. Mana? Lihat dulu. Dengan baik sudah. Itu aja. Iya. Dah. Coba ini. Sampai mana kelompok ini? Boleh 2, boleh. Ingat ya, setiap masalah itu ada solusinya. Coba lihat punyamu. Apa? Kak, dia bilang apa nih Kak? Maksudnya? Udah, ini mana lagi yang belum? Yang ini, yang 2 ini, yang cari pola ini kalian centang mana hari apa sih biasanya orang sering terlambat ke sekolah. Lalu yang ini kamu tulis harinya. Ini dicetak kan? Ini centang ditulis harinya. Ayo, biar cep lagi. Dah. Selesai semua? Angkat suara. Oke, biar lebih semangat kita main game dulu. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, taruh. Kita main seperti biasa ya. Taruh kartu aja pena di atas meja. Nah, biasanya kan kita main kartu. Satu lawan satu. Nah, sekarang kalian akan bermain cepat. Nah, mungkin Alfa belum pernah ikut mainnya. Cara bermainnya kita contoh dulu. Ada apa? Sikut, sakit, oke, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu ya. Pendanya cuma satu aja. Oke, kita mulai. Sikut, sakit, sakit sini ya. Sakit, sikut, sikut, sakit, sakit, sikat. Sikat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Balkis, Husna, Salsa, akan melaksanakan hasil diskusi kami. Coba dibaca tugasnya. Oke. Banyak siswa sering datang terlambat ke sekolah. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal pelajaran dan mendapat teguran dari guru. Kalian diminta membuat solusi digital agar siswa bisa datang tepat waktu ke sekolah. Oke, coba tadi pecahkan masalahnya. Apa tadi masalahnya? Bangun kesiangan, baju basah, dan membantu orang tua. Oke, lanjut
3. Fokus pada hal penting. Penyebab utama terlambat sekolah. Tidur di atas jam 9 sampai 10 malam. Oke. Yang terakhir, Yang terakhir, meminta orang tua membangunkan kita lebih cepat. Membuat alarm untuk kita bangun lebih pagi atau cepat. oke, bagaimana perasaanmu? Perasaan kita terbantu. Permasalahan kita menjadi ringan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Kang. Apri Akan mempresentasikan hasil dari. Oke, mulai. Oke, pecahkan masalahnya. Yang pertama, Tidurnya kemalaman dan tidak tepat waktu. Bangun 2 siang, dan macet di jalan. oke. Yang nomor 2, polanya apa? Biasanya hari apa? Biasanya telat. Hari Senin dan Jumat. Oke, yang 3, fokus yang pentingnya apa? Penyebab utamanya. Penyebab utamanya apa? Bangun kesiangan dan tidur larut malam. Kadang karena main game atau scroll TikTok. Oke, selanjutnya lagi. Nah, solusinya Solusinya, tidur tepat waktu, bangun pagi-pagi, mandi lebih awal, buat jam alarm pada jam 5. oke, yang terakhir bagaimana perasaannya? Merasa lebih gampang bangun pagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Oke, baiklah. Tadi setiap kelompok tadi sudah mempresentasikan hasilnya tadi. Nah, yang diminta itu membuat solusi digital. Coba digital itu apa? Apa digital? Kita memanfaatkan teknologi untuk membantu permasalahan kita sehari-hari. Nah, alarm yang kita gunakan di HP itu termasuk teknologi bukan? Nah, itu termasuk ya. Nah, sekarang alarm itu bisa disetel, bisa menggunakan suara saja. Pernah coba enggak? Nah, dengan apa cara menyetelnya? Menggunakan suara. Bisa kita setel menggunakan asisten Google. Nah, jadi kalian pakai HP-nya, diklik asisten Google-nya. Halo Google, buatkan alarm jam 5. Nanti otomatis Google-nya akan menyetel alarm kita jam 5. Dan yang lebih hebatnya, alarm itu kita bisa buatkan alarm dengan nada deringnya lagu kesukaan kita. Misalnya, Balki suka lagu apa? Lagu Jadi Jeduk misalnya, boleh. Misalnya apa lagi? Lagu apa? Lagu yang viral-viral sekarang, lagu DJ. Itunya yang bisa bangunkan kita pada pagi harinya. Nah, kita bisa minta bantuan asisten Google kita. Nah, selanjutnya tadi di LKPD kalian tadi ada 4 tahap. Yang pertama, pecahkan masalahnya. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan tadi sudah menanamkan prinsip berpikir komputasional, berpikir secara logika tadi. Yang pertama, pecahkan masalahnya yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya ada cari pola. Berarti kita kenal dulu polanya. Tadi kan masalahnya apa tadi? Masalahnya tadi banyak orang yang sering terlambat, apalagi hari Senin pas upacara. Banyak kan yang sering terlambat. Kita udah mau selesai baru datang, baru diantar sama ayahnya. Nah, itu banyak ya penyebabnya tadi. Apa tadi? Pengenalan polanya. Biasanya hari apa tadi? Orang sering hari Senin. Ada apa? Nah, biasanya itu hari-hari yang biasanya kita itu harus bangun-bangun pagi. Yang harus kita melakukan kegiatan pagi-pagi. Kayak upacara kan jam 7 kita harus sudah upacara. Senam juga. Dan juga membaca Yasin. Nah, kita kenali pola. Kan udah tahu tuh polanya. Biasanya hari Senin, Jumat, sama Sabtu. Lalu, hal yang pentingnya atau disebut dengan abstraksinya. Apa dengan fokus hal pentingnya tadi? Satu penyebab utamanya apa tadi? Iya, tadi bangun siangan karena begadang. Begadang ini karena apa tadi? Nah, Bapak minta yang lain juga jangan manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Begadang bolehlah sekali 2 kali, tapi itu untuk hal yang positif, bukan hal yang negatif. Main game nanti mata kalian rusak. Intinya ngerjain PR, belajar, melakukan hal-hal yang positif. Intinya hal-hal yang bagus.
Nah, selanjutnya yang terakhir itu yaitu buat solusinya atau algoritmanya tadi. Solusinya apa tadi? Membuat alarm dengan berbantuan dengan asisten Google. Apalagi tadi minta bantuan orang tua atau keluarga kita yang satu rumah. Apalagi semuanya. Nah, intinya semuanya kalau kita ingin bangun pagi cepat harus ada niatnya dulu. Ini niatnya nggak ada bangun. Sebenarnya misalnya Vira udah bangun jam 5 tapi niat bangunnya nggak ada, sama aja nggak. Nah, alarmnya bunyi tapi cuma didengerin aja atau langsung dimatiin. Nah, itu sama aja nggak karena niatnya nggak ada buat bangun. Nah, itu salah satu penyebabnya apa juga? Karena dingin tadi, jadi malas bangun jadinya. Apalagi habis hujan. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kalau habis sholat subuh tuh jangan tidur lagi. Nah, habis sholat subuh itu bangun, nggak usah main-main lagi, nggak usah tidur lagi. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pada pagi hari dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Oke, yang kedua, apa keterampilan baru yang kalian peroleh setelah mempelajari materi ini? Apa? Bisa menyusun langkah-langkah, bisa membuat solusi dari permasalahan sehari-hari. Nah, bagus. Yang ketiga, apa hal yang penting yang telah kalian pelajari pada materi ini? Apa sih hal pentingnya? Hal pentingnya apa? Iya, apalagi? Apa hal pentingnya? Iya, tidak begadang. Nah, semua itu masalah yang harus kita pecahkan, yang harus kita atasi. Yang terakhir, di antara semua kegiatan tadi, mana yang menarik buat kalian? Pas nonton video kah? Pas melihat gambar kah? Atau pas mengerjakan LKPD? Nonton video apa lagi? Mengerjakan PD, ya bagus ya. Kita udah melakukan refleksi. Nah, sekarang kita akan melakukan asesmen formatif. Atau Bapak ingin melihat sejauh mana kalian mengetahui materi yang Bapak telah berikan pada hari ini. Duduk yang benar, Noval, Vira. Duduk yang benar, kakinya taruh di bawah. Oke, baiklah, kita asesmennya menggunakan sebuah kartu atau show your color. Nah, caranya kalian tunjukkan warna sesuai dengan pilihannya. Di sini ada warna merah, warna kuning, biru, dan warna hijau. Nah, kalian nanti tunjukkan sesuai dengan aba-aba Bapak. Aba-aba nanti show your color. Kalau Bapak belum bilang itu, atau tunjukkan warnamu. Nah, nanti kalian angkat tangan kalian sesuai dengan jawaban kalian. Nanti Bapak catat siapa yang benar dan siapa yang salah. Are you ready? Oke, nomor 1, biar Bapak bacakan soalnya. Dina ingin membuat teh manis. Berikut ini langkahnya. Masukkan teh celup ke dalam gelas. Tuang air panas, tambahkan gula, aduk hingga larut, dan 5 sajikan. Langkah manakah yang tidak boleh dilakukan sebelum menuangkan air panas? Oke, siap-siap warnanya. Siap-siap pilihannya, ada biru, merah, kuning, dan hijau. Sudah siap semua? Angkat warna jawabanmu. Tunjukkan warnamu. Oke, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ayo Arin, tunjukkan warnamu. Azam, Bapak tandain siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, jawabannya adalah mengaduk hingga larut. Tepuk tangan buat yang benar. Tepuk tangan buat yang benar. Oke, nomor 2. Oke, di sini Bayu ingin menyikat gigi. Manakah urutan kegiatan yang benar? Coba dibaca urutan-urutannya. Dilihat urutan-urutannya. Taruh pasta gigi atau taruh ya. Sudah mendapatkan jawabannya sendiri-sendiri? Sudah? Oke, kita mulai ya. Tunjukkan warnamu. Oke, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah.
Oke, Husna. Oke, jawabannya adalah tuh nih. Pertama itu ya, kita sikat gigi, taruh pasta giginya dulu, sikat gigi, kumur-kumur, lalu dibilas atau dibersihkan. Oke, tepuk tangan buat yang benar. Nah, udah 2 kali salah siapa? Sama sekali. Nomor 3, siap-siap. Pertanyaannya, jika hujan membawa payung, jika tidak hujan tidak membawa payung. Hari ini langit mendung, tetapi belum hujan. Apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan perintahnya? Jika tidak hujan, Nah, ayo, kira-kira apa? Jika hujan membawa payung, jika tidak hujan tidak bawa payung. Hari ini langitnya mendung, tetapi belum hujan. Apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan perintahnya yang di atas tadi? Sudah tahu jawabannya? Ayo, sudah siap jawabannya? Kita mulai ya. Tunjukkan warnamu. Jangan boleh berubah ya. Udah taruh atas, sudah tuh. Apri warna apa? Oke, kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Biru menunggu sampai hujannya. Benar, siapa angkat tangan yang benar? Iya, tepuk tangan buat yang benar. Betul ya, menunggu sampai hujan. Oke, soal nomor 4. Oke, perhatikan langkah-langkah pemeriksaan rumah sakit di bawah ini. Pertama, mengambil antrian. Kedua, mendaftar ke administrasi. Yang 3, itu yang akan diisi. Yang keempat, mendapat urutan pemeriksaan. Nah, langkah yang tepat mengisi bagian yang kosong adalah setelah kita daftar administrasi, apalagi langkah-langkahnya di antara 4 nih. Ini menunggu ruang pemeriksaan. Diperiksa keluhannya, membayar ke administrasi, ini berdiskusi dengan petugas. Ini menunggu ke ruang pemeriksaan ya, menunggu ruang pemeriksaan. Sudah dapat jawabannya? Oke, tunjukkan warnamu. Nah, ada jelas ya. Siapa yang pernah ke rumah sakit? Siapa yang pernah ikut mamanya, bapaknya? Oke ya, ingat ya, setelah mendaftar ke administrasi, jawabannya adalah ya, membayar. Ingat ya, setelah kita daftar tentunya kita harus membayar administrasi. Oke, tepuk tangan buat yang benar. Soal kelima, soal terakhir. Oke, ayah Fasya sedang merapikan rumah. Ibu Jenny membersihkan ruang kamar tidur. Kakak Silpi merapikan buku perpustakaan. Lutfi merapikan mainannya. Adik Balkis membuang sampah. Nah, menurut kamu, keluarga tersebut menerapkan kegiatan apa di antara 4 ini? Ayo, menurutmu? Ayo. Sudah? Sudah menentukan jawabannya? Oke, baiklah. Tunjukkan warnamu. Ayo, kelompok ini, kelompok 1. Tunjukkan warnanya. Mereka tuh udah nih, ada yang bagi-bagiin ya. Ada yang itu ya tugas-tugasnya ya. 1. Oke ya, terus 1, 2. Oke, mengelompokkan tugas karena tugas-tugasnya dikelompokkan sesuai dengan jobnya masing-masing atau pekerjaannya masing-masing. Coba yang benar angkat tangan tadi, yang benar. Oke, tepuk tangan buat yang benar. Kesimpulannya, ada yang bisa bantu Bapak buat kesimpulan pada hari ini? Paris, bisa buat kesimpulannya pada hari ini? Oke, baiklah. Kesimpulannya yaitu pada hari ini apa, Husna? Nah, kesimpulannya yaitu setiap masalah yang kita hadapi harus dipecahkan dengan menggunakan berpikir logis. Logika dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya tadi kita bangun kesiangan, kita memanfaatkan ya alarm, memanfaatkan HP-nya kita tadi. Intinya semua masalah bisa kita hadapi sendiri dan bisa dibantu dengan orang lain. Selera
selera, selera. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium. Oke, baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Paris. Boleh Paris pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.